Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan untuk tax code ya, berarti pilih list tax code atau kode pajak. Nah, di sini banyak pilihan mengenai kode pajaknya. Nah, cuma yang kita gunakan hanya GST dan NT saja. Maka dari itu, selain itu kita delete ya. Caranya klik kanan lalu delete. Tujuannya apa? Biar memudahkan kita nanti untuk input transaksi, takutnya nanti salah kode pajak seperti itu ya. Nah, yang GST ini kita edit, klik 2 kali menjadi PPN ya, atau pajak pertambahan nilai ya, diketik di deskripsinya. Kenapa PPN? Karena di soal menggunakan istilahnya PPN ya. Nah, sementara bawaan di Mayob namanya GST. Kemudian di sini ada link akunnya. Nah, ini sama ya untuk nanti input transaksi. Jadi ketika ada pajak dia langsung ke fed out atau fed in. Nah, ini rumusnya saya gunakan namanya istilahnya outpin ya. Jadi fed out lalu fed in gitu ya. Jadi outin, ingat aja outin berarti out dulu kemudian in ya. Nah, jadi udah berubah menjadi PPN. Nah, yang lainnya kita delete ya. Nah, klik kanan delete. Nah, adapun kalau nanti NT-nya keklik, nah isi aja ya text code-nya fade out sama fade in ya. Kalau nanti NT-nya keklik ya, karena kalau nggak diisi text code-nya nggak bisa. Baik. Nah, kemudian kalau setelah text code kita isi saldo akun ya atau trial balance-nya dengan cara di setup balance kemudian account opening balance ya. Seperti nanti tampilannya seperti video ini ya. Nah, rumusnya untuk mengisi saldo ini kita harus paham saldo normal. Untuk aset ya berarti saldo normalnya di debit. Jadi kalau ada nominal di kredit berarti menggunakan tanda minus ya. Nah, dengan cara tanda strip, pakai tanda strip dulu, kemudian nanti di enter nanti ada tanda kurungnya ya. Karena dia berada nominalnya di kredit ya. Jadi harus tahu saldo normalnya dulu. Kalau aset berarti di debit. Kalau ada nominalnya di kredit berarti menggunakan tanda minus ya. Nah, biasanya itu umumnya allowance kemudian akumulasi. Nah, kalau akumulasi biasanya menggunakan tanda minus karena dia nominalnya berada di kredit. Nah, perhatikan untuk aset ini saya sengaja ada trial errornya, yaitu kita kekurangan input nama akun ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan dari awal, ini ada akun yang belum ke input. Nah, ya. Nah, saya di sini sengaja karena banyak teman-teman yang terlalu cepat akhirnya tidak fokus, terlalu ingin cepat selesai tapi tidak fokus. Nah, akhirnya tidak terinput semua. Nah, makanya harus fokus ya, harus fokus dan harus cepat juga sebenarnya, harus cepat juga karena kalau fokus lama juga nanti terbuang waktunya ya, karena biasanya untuk ujian nanti untuk mengerjakan sampai selesai itu durasinya sampai 2 atau 3 jam ya. Seperti itu ya. Nah, di sini saya contohkan adalah akun yang tidak terinput. Nah, bagaimana caranya? Nah, perhatikan ya. Nah, perhatikan di sini ada akun nomor 32 ya, 132 belum terinput ya. Jadi dari 31 langsung ke 34 ya. Nah, perhatikan, nah caranya kita pilih list kemudian account ya. Nah, di sini masuk ke aset aja biar kita lebih fokus karena kita bermasalah di akun aset ya. Nah, kita perhatikan akun apa yang belum terinput. Nah, di sini klik aja 2 kali di akun tersebut. Nah, bisa jadi mungkin salah namanya ya, atau bisa jadi mungkin salah nomornya ya.
Jadi silakan aja, ini bisa diedit ya, baik nama maupun nomornya bisa diedit. Nah, kecuali itu kalau udah ada ya, bisa diedit. Tapi kalau belum ada, berarti kita pilih baru ya atau new. Nah, perhatikan ya. Nah, jadi perhatikan apa yang belum adanya. Terus di video komen juga saya udah sampaikan di trial error yang nomornya double ya, makanya dia tidak mau muncul. Yang double ini berarti nomornya harus berbeda ya. Nomornya harus berbeda baru bisa di input. Karena kalau sama number berarti tidak bisa. Kecuali bisa nomornya sama tapi di beda akun headernya. Nah, jadi kalau di liability ya boleh, atau di equity ya boleh ya. Sama nomor akunnya, contoh 1.1000, di nomor 2 2.1000, di nomor 3 3.1000 boleh. Tapi kalau di nomor 1.1000-nya ada 2 ya tidak bisa di input ya. Makanya dia nggak mau memunculkan nama akunnya, harus diganti dulu berbeda nomor akunnya. Seperti itu ya. Jadi nomor akun ini penting sekali ya, jangan sampai keliru untuk inputnya. Nah, jadi sesuai dengan yang di video ini, nah datanya kita udah lengkap ya. Nah, kalau udah lengkap, maka masuk lagi ke menu setup, balance, kemudian account opening balance. Nah ya, jadi rumusnya itu untuk nomor 1 biasanya akumulasi ya, yang awalnya akumulasi biasanya menggunakan tanda minus ya, karena kan dia memang mengurangi ya, mengurangi saldo. Nah, jadi untuk aset saldo normalnya berada di debit. Berarti kalau ada nominal yang dikredit, untuk aset menggunakan tanda minus. Kalau nanti semuanya tidak menggunakan tanda minus yang dikredit, maka jumlahnya tidak akan balance ya, tidak akan nol nanti ya. Nah, baik, perhatikan lagi ya. Untuk mengerjakan ini memang kita harus fokus ya, harus fokus, tapi kita juga harus tenang, jangan terburu-buru ya. Baik, kita lanjutkan ke liability. Dan untuk liability ini saldo normalnya berada di kredit. Artinya berarti kalau ada nominal di kredit tidak menggunakan tanda minus. Kalau ada nominal di debit untuk liability berarti menggunakan tanda minus. Beda ya sama dengan aset. Makanya untuk mengisi ini harus paham saldo normal. Nah, kita masuk ke equity. Equity sama ya, dia saldo normalnya berada di kredit untuk nomor 3. Berarti kalau ada nominal di debit menggunakan tanda minus. Nah, cuma di sini perhatikan untuk nomor 3 semuanya di kredit. Artinya berarti tidak ada yang menggunakan tanda minus. Nah, kemudian setelah nomor 3 kita ada income ya. Income ini atau pendapatan saldo normalnya berada di kredit. Nah, berarti kebalikannya, kalau ada nominal saldo nominalnya di debit berarti menggunakan tanda minus. Nah, di sini sales diskon sama sales return ini berada di kolom debit. Harusnya di kredit kalau tidak menggunakan tanda minus. Karena di debit berarti menggunakan tanda minus ya. Nah, saldo normal income berada di kredit. Nah, baik. Nah, begitu dengan cost of sales. Di sini saldo normalnya dia berada di debit ya. Nah, dia berada di debit. Berarti yang berlawanannya kredit ya. Berarti menggunakan tanda minus. Nah, di sini purchase discount berada di kredit maka menggunakan tanda minus. Nah, untuk memahami saldo normal ini memang harus dihafal ya. Harus dihafal. Kemudian untuk kemayupnya harus banyak latihan ya. Silakan dipraktekkan masing-masing, diulang lagi. Nanti pun bisa sendiri ya. Karena kenapa? Karena sering praktek ya. Karena untuk pelajaran komputer akuntansi ini
memang harus banyak praktek daripada teori ya. Nah, untuk expense ini dia saldo normalnya berada di debit. Nah, karena tidak ada yang di kredit, berarti tidak ada masalah ya, tidak ada yang menggunakan tanda minus. Berarti seperti itu saya dipercepat saja ya. Nah, karena tidak ada masalah untuk di expense. Begitupun dengan income ya. Income tadi sama ya. Income berarti ada di kredit ya, karena di sini namanya revenue, sama ya, revenue atau income sama. Namanya artinya sama, namanya mungkin beda tapi artinya sama. Begitupun dengan expense ya. Expense di sini saldo normalnya di debit ya. Nah, kalau nanti kalian sudah mengerjakan semua, nanti ini 0. Nah, kalau 0 berarti kalian sudah betul.